sebagian riwayat yang mati karena tenggelam itu juga syahid. Dan termasuk mau mati cinta tadi itu ya mati nopo. Mau seneng wong wedok ra kesampean, dina rawani, ngempet ra iso, yakin ditolak terus mati. Terus memikirkan agama kali jihad. Jihad itu berjuang. Jihad di mana nih perang ini sekolah orang ekstremis. Di mana nih jihad itu orang hubungannya dengan perang jihad mana loh? Berjuang. Jihad daya jihad jihadan itu kangelan loh. Ada kangelan itu disebut loh. Kalau gue melarat kangelan itu jihad. Mana orang mati fakir mati loh. Jihad. Mana mati syahid mati loh. Wong seneng wong wedok ra kesampean mati, kuwi mati nopo? Syahid. Lho ngene iku. Dadi syahid cinta ni wonten nek seneng ka wedok, demenan rawani, ngempet ora iso, iku nak mati syahid. Tapi syaratnya mati lho ben syahid. Niku tenan terus masyhur. Ketika Rasulullah ditanya siapa mati syahid menurut kamu, yaitu orang yang mati di medan perang. Jawab Nabi, idzan syuhada ummati qalil. Kalau gitu yang mati syahid sedikit. Ya kalau gitu dipilih notera jaga pun pas. Kalau gitu syuhada ummati itu qalil, sedikit. Nabi mulai nyebut al-mat'un, orang yang mati karena penyakit pagebluk atau penyakit masal atau mati. Wal mabtun, orang yang mati karena sakit perut. Wal mahdum, orang yang mati karena kerugian bangunan. Di sebagian riwayat yang mati karena tenggelam itu juga syahid. Dan termasuk mau mati cinta tadi itu ya mati nopo. Mau seneng wong wedok ra kesampean, dina rawani, ngempet ra iso, yakin ditolak terus mati. Nah, itu syahid. Ini penting kalau terangkan karena kalau Allah, karena itu tadi ya, teorinya orang-orang ahli sunnah itu sederhana. Jihad itu maknanya tenanan. Jadi jahadaya jihad dan maknanya apa? Tenanan. Sebab itu zaman jenengan ngaji teng ala-ala nopo ngaji kitab-kitab alim mesti ijtihad wala taksal. Ijtihad tenanan sira wala taksal. Jadi bandingannya tenanan itu ojo males. Ora kok ijtihad perang sira mboten. Perang itu kondisi tertentu yang kebetulan itu ya kangelan terus disebut jihad. Sebetulnya babnya itu vital. Makanya di fikih itu enggak ada bab jihad, ada bab vital. Kalau jihad ya ngaji ya jihad, mempertahankan kemiskinan ya. Yang baik melarat, bapak yang melarat kok utuh nanti ya foto ini melarat. Oh itu jihad. Tidak mudah tetap Islam dalam keadaan fakir. Oh itu jihad, no? Keren. Jihad keren. Lu soleh kayak Tuhan itu gampang, orang sing gaji. Artinya soleh itu kan gampang. Ada yang gaji, ada yang misalnya fadilah itu kan gampang. Mempertahankan kesolehan seperti itu mudah. Ada yang gaji, ada yang amati, ada yang YouTube, ada yang memberi gelar sohibul fadilah itu gampang sekali. Orang-orang miskin itu soleh-solehnya sendiri tidak ada nyanyi template. Dan tidak ada yang bilang dia sohibul fadilah. Tapi tetap gak zina, gak maling, gak korupsi. Semua itu luar biasa. Soleh balik itu gampang karena gampang banget. Awram gimana? Ini uang kasut. Tapi itu jelas mudah, apa? Mudah. Makanya wakam min masyhurin bi barokati mastur. Cara pepatah ini wali-wali itu wakam min masyhurin bi barokati mastur. Banyak orang terkenal itu mesti barokahnya ulama mastur. Ya karena tadi. Jadi mudah, soleh masyhur itu mudah. Ada yang gaji, ada yang murid gelap sohibul fadilah. Memang maksiat kan izin. Apa kelabing kan izin. Apa dugem izin. Orang yang ngerowo izin. Tapi mbok krono apa, mbok krono jubair. Tapi kan jelas di sini. Iya izin, karena sudah gelar sohibul fadilah. Maksud itu penting.
Orang itu harus berani jihad, meskipun mengikuti pemimpin atau sedang dipimpin atau baru dipimpin. Yang pemimpin itu bisa baron karena apa? Obajiron, CAPL. Terus ini penting ini. Ini bukan sekedar dawuh ulama tapi dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita hitung saja ya. Kalau berkali-kali ngaji ini di depan para dosen, di depan para akademisi, kita hitung saja. Ketika kita benci PKI karena ideologi komunis yang anti Tuhan, saya ulang lagi ya. Saya mohon mungkin dari sejauh yang intelek waras punya riwayat ya. Intelek waras punya riwayat. Karena ini agama bukan riwayat. Kita hitung saja misalnya, saya kan sering diskusi misalnya tentang macam-macam lah, karena saya hidup di Jogja, di Jakarta. Misalnya paham komunis, partai komunis ya paham komunis, entah berpartai atau tidak, itu tidak penting, yang penting paham apa? Komunis. Komunis itu anti Tuhan. Anti Tuhan itu ya aneh, dari segi logika rasional ya aneh, logika intelektual juga aneh, apalagi secara dalil jelas aneh, karena semua nabi mengajak menyembah Tuhan. Tuhan itu ada, bahkan disebut wajibin wujud. Terus kemudian ada kut militer. Militer itu macam-macam. Singkat cerita, karena tentara itu pas itu tidak suka komunis, dia bersama dengan ulama memberantas komunis. Dalam konteks seperti ini ulama pasti tidak pilah-pilah. Jokowi lagi HP, elek, wong ini konteks baik, memberantas komunis. Pasti kita ikut. Nah yang seperti ini itu sudah kita nggak peduli baron karena apa itu. Misalnya terus negara membuat TAP MPR komunis dilarang di Indonesia, kita pokoknya senang. Orang usah ngoleksi, gue TAP butuh soleh, gue TAP butuh sholat terus. Kerap penting menurut pokoknya berbarang apa baron karena al-fasiron, karena kita punya kepentingan. Kepenting ada TAP anti komunis. Makanya orang-orang yang sering fatwa imam itu harus soleh, harus apa itu keliru, ngaji ini rahatan. Nah itu bahaya lagi kalau yang ngomong itu tuh, karena lu rahatan belum ngomong. Orang soleh itu tidak segala-galanya. Dalam banyak hal kita tidak butuh soleh, butuh itu kebenaran tema atau kebenaran fokus. Kemudian yang numpang siapa saja, baron dana mubajiron. Kayak tadi misalnya ada TAP anti komunis, kamu nyeleksi yang setuju itu nunggu soleh apa asal siapa saja yang menolak TAP komunis? Siapa saja yang menolak pasti kita dukung atau kita terima. Kalau kamu nunggu yang soleh, seorang soleh itu jumlahnya berapa? Terus jumlahnya sedikit, mereka tidak punya otoritas untuk menetapkan TAP MPR. Misalnya Rob ini kan presiden Jater. Apa dia ikut godok di waktu itu? Undang itu kan enggak. Yang undang yang enggak ada. Kalau senang-senang paling dapat ringan lah. Kok pikir gedung. Nah, kalau yang seperti itu makanya ngaji ya. Al jihadu wajibun alaikum ma'akuli amirin itu baron kana Jadi kalau hal tertentu yang mesti positif, misalnya ada TAP anti korupsi, anti komunis, anti pembubaran negara atau anti apa saja yang negatif harus kita dukung. Itu pun orang-orang ini wong macam-macam, bisa baron karena apa sih? Asal itu baik pasti kita bilang al jihad wajibun alaikum ma'akuli amirin baron karena apa. Misalnya perlindungan buruh dari pelecehan seksual atau dari tindak aniaya, kita harus setuju. Rata-rata LSM itu ya orang macam-macam, kadang ya orang sholat. Tapi kalau ada perlindungan buruh kita harus setuju. Kalau buruh sebagian ya santri, sebagian orang solihah. Kalau nggak diundang kan juga kita repot. Karena dia tidak bisa melindungi buruh yang di rumah-rumah orang, yang di pabrik. Ya kalau temanya baik, dalam yang baik saja tentu ya kita harus dukung. Al jihadu wajibun alaikum ma'akuli amirin baron dana ufaisulan. Eleng-eleng. Misalnya kayak kasus Rohingya. Rohingya itu Myanmar itu terdesak karena yang kritik tidak hanya Indonesia, seluruh dunia yang kritik. ASEAN semuanya yang kritik. Padahal ASEAN yang Islam hanya berapa? Mayoritas Indonesia sama Malaysia. Andai kan dipungut suara pakai polling kita kalah. Yang pro Rohingya itu kalah. Karena ASEAN mayoritas non Muslim. Tapi barokahnya satu tema global, satu tema universal yang seperti itu semuanya
lahkan. Akhirnya Myanmar kalah. Apa kamu terus bilang gini, yang setuju kita harus yang sama-sama Muslim atau sama-sama soleh, bisa minoritas yang dalam memperjuangkan Rohingya. Nah itu penting. Makanya kalau sudah tema-tema seperti itu ya sudah baron karena al-bajiran. Tapi kamu nggak perlu jadi orang liberal atau sekuler. Makanya saya bilang kita seperti ini berdasar riwayat, bukan karena kita liberal, ini berdasar apa? Riwayat. Ya, taruh saja tadi misalnya ada orang kafir 4 rapat, intinya kita bikin keputusan perlindungan buruh dari pelecehan seksual dari aniaya. Yang muslim 1 ra'ub. Ya harus setuju, masa tema baik kita tidak setuju? Malah aneh kan? Yang non muslim punya tema baik, yang muslim menolak tema itu malah syarat. Kamu jangan pakai fikih, tapi 4 ini kafir semua, masa dukung pendapat orang kafir? Kalau orang kafir ngomong seperti itu bukan dengan kapasitas kekafirannya, tapi fitrah manusianya, dan itu seringnya universal. Mungkin kata maling pun menolak maling, jajal maling ke maling. Maling bar nyolong sepeda motor terus tolong. Wah, hancur sepeda motor. Itu artinya manusia itu fitrah, maling saja menolak dimalingi, ya menolak maling. Jadi orang sing biasa zina bocore di demi rok benar lagi. Mesti gak terima, mesti apa? Gak terima. Karena manusia punya fitrah, yang maling pun menolak, yang zina pun menolak zina. Artinya gini, kalau orang kafir atau orang fasik sedang benar bukan karena ilham dari kekafirannya. Itu. Jadi kamu tidak usah memuji kekafirannya. Jangan kamu kayak LSM bilang orang kafir kadang lebih baik ketimbang Islam, itu saraf, itu enggak benar. Iya, karena kemanusiaannya orang itu sering dengan fitrah apa? Fitrah. Bang ya, terus itu tidak kekafirannya, tapi karena apa? Manusia juga sering dengan apa? Fitrahnya. Kalau dengan fitrahnya kan waras, no? Waras. Ini penting kalau aturakan terus. Kalau pas haji 2013 ini, nanti ngaus niku kalian bangun terus kalau ini Ramadan di khataman kitab Nijal ulama yang kemarin pasti kalau matur malih dan beliau memberikan banyak tentang tema-tema ulama itu. Karena ulama itu memang harus ngarang. Ulama sekarang itu harus ngarang. Saya itu punya kitab fikih itu per 100 tahun. Itu saja agak berani jadi mubalek sebul fadilah. Cuma ilmu saya dibajak mubalek. Ini saya baca saya itu sains ini. Tuhan dua cilik nih macam. Kamu balik nasional saja, banyak. Jadi makanya saya ikhlas itu orang beredar. Maling kisaran 800.000. Malah anak warak yang ngatur. Enggak Tuhan untuk sang wakai orang tobat anyaran wong kota. Itu kaul. Tapi itu kan jarang. Sing akeh ngerti nak tonggo 5 kilo ya. Wong atus. Tapi kan untuk gelar Saiful Fadilah. Wabil khusus buat acara mesti. Enggak tahu sepuluh khotimah sing roh sapa. Ini kalau terangkan gimana? Ilmu itu harus hidup. Karena kalau tidak ada ulama terbaru, kamu kira kadang-kadang pondok-pondok salaf itu bilang ulama saiki itu karangannya atau ulama dulu. Itu keliru. Kelirunya begini. Satu ulama dulu itu sudah meninggal, penerusnya itu kita. Sesering-seringnya saya mendoakan Imam Ghazali itu masih sering Imam Ghazali mendoakan saya. Sesering-seringnya saya mendoakan Imam Nawawi masih sering Imam Nawawi mendoakan saya karena beliau sudah wafat. Maka beliau kasihan sama yang masih hidup. Apalagi yang sama kayak saya itu lebih kasihan lagi. Ngaji ilmu nabi, ganggu podium, ganggu Saiful Fadilah, kekoyor ana tolak al-badru. Balik itu serap perlu ngeluh. Oh, disambut apa? Keren, oh. Keren. Masya Allah, benar. Aku itu tinggi, fase itu susah. Itu dukung biasa, jelas zaman Nabi Uraono, Nabi ada satu masalah terus bilang bikin podium sana nanti yang tidak itu Uraono. Uraono hadis ya Abu Hurairah jadi MC.
Oh no, misalnya riwayat mau itu hasanah dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lane nak pidato wae, tapi ora usah muni iku sunah Rasul. Kok golek arek nganti mati ra ngarawa. Jadi Nabi itu pokoknya sholat, kadang kependidikan ya ujuk-ujuk pendidikan. Ya gitu aja. Gak usah MC, gak usah. Tapi kalau gedeng wong koyo Torah yo khas. Zaman akhir mlakune agama lewat seperti itu. Mlakune agama mek mlakune mubalek is nasibe seperti itu. Jadi mlaku ke agamane tok mubaleke jadi hidup. Mubalek kan agama harus hidup. Mubalek lah. Agamane hidup itu mubaleke. Tapi yang perlu dicatat, kita ada usaha kumuluhur itu nganggap sunnah Rasul. Dulu itu nggak sesusah itu mau ngaji. Mau ngaji kok soal sistemnya kalau buta apa 2 juta. Dari 2 jam ilmunya mau 10 menit. 2 jam baca sana baca. Tapi kamu tidak boleh anti itu sih. Saya pun senang. Tapi rasa wong alim buat korban no. Ini penting saya utarakan supaya kita ini alaman haji Rasulullah. Jadi dulu Nabi itu tidak anti syiar. Ada sahabat yang suka pidato, suka mendikan, Nabi ya tenang. Suka kumpul ya tenang. Pokoknya Nabi kaidahnya li baliwa syahid min kumul supaya yang syahid yang menyaksikan Nabi mendikan disampaikan sama yang tidak. Dan tentu ya semuanya alami dulu mana. Mengenai hadis kabeh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Karena Nabi yang dinyatakannya Hurairah itu enggak satu lapangan enggak. Enggak nyindir gue loh. Jadi kenapa hadis itu sering ya Nabi itu ketemu Abu Hurairah yang ngandani Abu Hurairah, kalau di rumah yang ngandani ya sudah santai aja. Orang kok kumpulkan masal setelah kumpul undang saya nanti saya gabung. Enggak ada. Enggak ada seperti itu. Tapi mati ono ya pantas. Bener, no? Mohon kalau terangkan gimana menyangkut hukum. Jadi sekarang bandingkan saja. Kalau sampai hanya percaya ulama dulu, tanpa Sayyid Muhammad, tanpa Habib Zain misalnya. Saya contohkan ulama-ulama yang top kelas dunia yang modern, misalnya Habib Zain, utamanya misalnya Sayyid Muhammad, Habib Salim Al-Jadiri, yang non Habib misalnya ada Yusuf Qardawi, ada beberapa ulama yang kita mau mendengar. Kitab-kitab dulu itu koyok wiridan, jadi koyok jiman. Jadi sidik zakat isruna miskolan. Orang itu mau ada isruna miskolan, tapi kan karo isruna miskolan itu biro-biro. Tanpa kitab modern kita tidak tahu kalau itu maknanya 84 gram. Boleh jamak kosor kalau marhalatan. Marhalatan itu disarai betakrib. Cita tak asar partakon. Ini siapa paham meneh? Kira-kira itu arba'una mailan bil mailil hasimi ra paham meneh. Kita tetap apa? Barang ngaji kitab modern kan gampang. Ya kira-kira 85 kilo itu selesai kan? Selesai. Tapi dia ada sok andu lama. Enggak kecangkeman. Ini kok salah kurang barokah. Ya jajal saya tak kok iki suruh nami sekolah roh nak iku grami nganggo ulama modern atau ulama dhisik. Wong dhisik ora ono gram. Makanya saya itu punya kitab per 100 tahun karena nanti itu ada transformasi. Misalnya begini contoh paling gampang kayak mikot. Rasulullah itu bikin mikot itu ya konteks dulu. Dan kadang yang disebut Rasulullah jadi mikot sekarang nggak jadi kota, menjadi kota mati. Itu banyak sekali. Misalnya Rasulullah dulu misalnya ditanya, ya Rasulullah kalau kita haji setarnya dari mana? Kalau saja misalnya Mekah itu Tuban, Nabi paling jauhnya ya Cung nak kok Bojonegoro kira-kira kok Kali Ketek, nak kok Rembang kira-kira kok Sarang, kok Wetan, kok Lamongan. Pasti ngendikannya seperti itu. Karena haji itu kan sentral, maksud. Nah, dimana haji itu maksud, tempat tujuan disebut haji. Kemudian ada setar makani. Setar makani itu kalau setar dari mana? Bikinlah Nabi itu mikot. Makanya disebut mikot makani apa? Disebutlah misalnya orang Madinah harus mulai ikhram dari Dzul Hulaifah. Sekarang disebut apa? Bir Ali. Orang Yaman misalnya dari Alam-Lam. Misalnya orang kawasan Mekah dari Jirona atau Tanim. Ini kan setar. Nah kemudian tidak semua orang itu orang Madinah, tidak semua orang itu orang Yaman. Ada daerah yang adalah jalurnya tidak dari situ.
Misalnya orang Cepu, dalam Moro Tuban itu gak liwat Rembang, kira liwat Bojonegoro. Mun peparingan pun juga lewat Montong pun muter. Ini kan masalah sama sekarang. Ya Lam itu mikot, tapi sekarang orang pesawat itu gak lewat ya Lam, lewatnya Bandara Mator Jadid. Jadilah masail fikih yang sampai sekarang jadi berdebat. Apakah boleh mikot dari airport? Tidak. Takbirnya mana? Mana ada Nabi komentari? Tidak. Adanya di kitab itu ya Lam, tapi pesawat. Orang-orang ya Lam. Cangkeman.